Video ini adalah video ke-7 dari 18 cerita buku komik Forever Evil Blades. Nah, saat ini kita memasuki ke serial Trinity of Sin Phantom Stranger di edisi yang ke-15, dimana cerita sebelumnya pada peristiwa Forever Evil Blades yang ada di serial Justice League Dark edisi yang ke-26, akhirnya Deadman ternyata selama ini bersemayam di tubuhnya si King yang terdampar di lautan paling dalam. Meskipun John Constantine berhasil menghapus jejak terakhir kepribadian King dari tubuh, namun tetap saja mengunci Deadman di dalam tubuh itu dan menolak untuk menjelaskan alasannya. Sementara itu, ternyata Phantom Stranger telah menjadi pengikutnya Blade. Kita juga dapat melihat Dr. Tirtin dan kedua orang tua Chris Esperanza digantung. Apakah Phantom Stranger sekarang telah menjadi pengikutnya Blades? Saksikan cerita selengkapnya pada video ini. Inilah ulasan cerita video komik Trinity of Sin Phantom Stranger yang berada pada peristiwa Forever Evil Blades. Semoga kalian masih saja mengikuti cerita yang aku narasikan ini. Terima kasih nih bagi teman-teman yang masih setia mengikuti channel ini. Kepada teman-teman yang baru singgah ke channel ini dan belum sempat menekan tombol subscribe, ayo dong bergabung bersama kami untuk menekan tombol subscribe-nya agar DC Indonesia ini akan lebih sering seaktif mungkin untuk mengupload video cerita komik DC setiap harinya. Dan jangan lupa support kami melalui traktir dan follow beberapa media sosial lainnya. Oke, terima kasih. Oh ya nih, dan tidak lupa juga aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe terlebih dahulu. Kalian sangat luar biasa. Kali ini kita berada di komik Trinity of Sin Phantom Stranger edisi yang ke-15 dengan judul Says the Fire. Dirilis pada tanggal 8 Januari tahun 2014 dengan jumlah halaman sebanyak 22 halaman, ditulis oleh J.M. de Mathies dan digambar oleh Fernando Blanco dan Miguel Sepulveda. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Cerita ini dibuka di New York, tepatnya di perumahan yang ada di Valley Stream, tempat kediaman keluarga Chris Esperanza. Di sana ada ayah, ibu, dan saudarinya Chris Esperanza yang bernama Anna Esperanza. Nah, saat ini mereka ingin pergi dari rumah itu. Terlebih lagi dengan suasana yang tidak lagi memungkinkan dengan adanya invasi crime syndicate yang membuat matahari selalu tertutupi. Ayahnya si Chris ini yang bernama Carlos Esperanza pun mengajak keluarganya untuk menunggu putranya Chris sembari mencari tempat berlindung. Namun tiba-tiba monster Blades dengan menggunakan tubuhnya Chris datang dengan ledakan yang menghancurkan dinding rumah. Dia tiba dengan membawa monster-monster pendosa yang langsung mengkonfrontasi keluarga Esperanza. Tentu saja orang tuanya menjadi panik ketika ditanya siapa monster itu. Blades pun mengungkapkan ternyata itu adalah putra mereka, Christopher Esperanza. Meskipun ayahnya melarang istrinya untuk tidak mendekati putra mereka yang sekarang itu telah menjadi seorang monster, namun ibunya tetap saja memeluk putranya. Pelukan itu dibalas baik dengan Blades. Baik Chris ataupun ibunya terlihat baik-baik saja dalam pelukan itu. Namun pelukan itu tidak berlangsung dengan lama. Blades pun langsung membuat keluarganya menempel di dinding rumahnya, baik ayah, ibu, dan saudari perempuannya. Selanjutnya kita akan mengetahui nih apa yang dilakukan Phantom Stranger bersama Dr. Tirtin yang diam-diam meninggalkan John Constantine sebelumnya. Ternyata mereka sekarang ini berteleportasi ke tempat yang lain di sebuah kota. Di sini dia bertemu dengan seorang anjing yang bisa berbicara. Hanya dia saja nih yang dapat melihat anjing itu. Ternyata anjing itu adalah The Presence yang menjelaskan kepadanya tentang Justice League Dark yang sekarang ini sedang berusaha mencari teman mereka yang ada di lautan paling dalam. Tetapi si Phantom Stranger malah meninggalkannya, mengabaikan apa yang disampaikan oleh si The Presence. Namun Phantom Stranger tidak menghiraukan apa yang disampaikan The Presence tersebut. Dia pun kemudian meninggalkan anjing itu. Dan sementara itu juga Dr.
13 bingung dan bertanya-tanya kepada siapa nih si Phantom Stranger sedang berbicara. Ternyata kehadiran mereka berdua ini memang sengaja sudah diatur Phantom Stranger untuk dapat bertemu di rumah keluarganya Chris. Disinilah kemudian diungkapkan Phantom Stranger bahwasanya semua teman-teman Justice League Dark sedang dalam urusan mereka. Sampai saat ini The Prison yang menjadi bentuk anjing masih memantau apa yang dilakukan Phantom Stranger dengan Blade. Phantom Stranger pun akhirnya mengakui peperangan sudah berakhir dan dia sekarang sudah menyerah. Namun Dr. 13 merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia pun berteriak, kenapa si Phantom Stranger menjadi seperti itu? Ya, berkhianat kepada teman-temannya. Phantom Stranger pun menjelaskan dengan beradanya dia di sisinya si Blitz, maka mereka bisa menyelamatkan keluarga Esperanza. Namun tetap saja Dr. 13 tidak menerimanya. Si Phantom Stranger pun menjadi jengkel. Dia pun kemudian menyerang Dr. 13 sehingga membuatnya menjadi kewalahan. Dengan keputusannya itu berarti si Phantom Stranger telah mengkhianati teman-temannya termasuk Justice League Dark. Si Blade pun kemudian semakin bersemangat menyiksa keluarganya. Dia sangat senang dengan keberadaan Phantom Stranger yang berpihak di sisinya. Di saat dia menyiksa Anna, saudari perempuannya si Chris Esperanza yang menjadi inangnya itu, Phantom Stranger pun memiliki kesempatan untuk menyerang Blades dan melepaskan Anna dari siksaannya si Monster Blades. Blades pun menjadi murka. Namun secepat mungkin yang dia lakukan, si Phantom Stranger menyerang monster-monster pendosa yang mengejar Anna dan ada kilatan cahaya yang dikeluarkan Phantom Stranger yang membuat keluarga Esperanza berhasil melarikan diri. Sementara Blades menyerang Phantom Stranger dengan beberapa ular iblis, terlihat Phantom Stranger merasakan kesakitan yang luar biasa. Kemudian kita berpindah ke House of Mystery. John Constantine sedang melakukan pertapaan dengan sihirnya. Dia ditemani oleh Swamp Thing yang mencoba untuk mencari kehidupan si King yang sekarang ini dimiliki oleh Deadman di dalam tubuhnya si King. Namun ternyata usahanya itu tidak berhasil dengan baik. Yang selanjutnya mereka pun pergi ke ruangan perawatan si King yang dirawat oleh Nightmare Nurse. Di sana ada si Pandora yang menemani si perawat Nightmare Nurse, di mana si King itu sedang mengigau. Itu adalah igauannya Deadman yang meminta mereka untuk dapat membantunya keluar dari tubuh si King itu. Hanya saja apa yang disampaikan Nightmare Nurse tersebut kepada mereka itu adalah dia tidak bisa melakukannya karena ketimpangan dari rohnya si King. Namun John Constantine tetap memaksa si Asa, Nightmare Nurse, untuk tetap melakukannya. Sementara itu di New York, Phantom Stranger sudah sangat menderita dengan penyerangan yang mematikan dari Monster Blade. Meskipun demikian, Phantom Stranger akhirnya bisa melarikan diri dari serangan Blades berkat dari air mata yang dikeluarkannya untuk menyerang Blades, sehingga saat ini keadaan pun menjadi terbalik. Ya, Blades pun menjadi kewalahan untuk dapat melawan serangannya Phantom Stranger. Kemudian berpindah ke tempat yang lain. Ada nih sebuah uji coba yang dilakukan Ultraman dan beberapa orang kroninya. Di sana ada penjahat yang bernama Mindwarp yang menjadi kelinci percobaan senjata yang dirancang oleh Felix Faust yang bekerja sama dengan pimpinan Crime Syndicate, yaitu tentu saja Ultraman. Di sana ternyata ada juga si Nick Necro, orang yang terobsesi dengan dunia sihir. Dia juga meyakinkan Ultraman bahwasanya dengan tindakannya yang kali ini akan sangat mudah untuk menguasai dunia. Akhirnya percobaan pun dilakukan dan hasilnya Mindwarp tadi yang menjadi kelinci percobaan pun menjadi lenyap. Alhasil uji coba mereka berjalan dengan sukses. Melihat hasil tersebut, Ultraman belum merasa puas dan hanya menjelaskan kepada kedua orang itu bahwa apapun itu bentuknya, mereka harus menyelesaikannya lebih baik lagi. Berpindah ke Phantom Stranger. Ternyata serangan air matanya si Phantom Stranger tadi telah membuat Chris menjadi ke bentuk yang normalnya, ya menjadi bentuk manusia. Namun sayang sekali, ternyata selama ini Chris lah yang memilih Blades untuk menjadi inangnya. Tentu saja mereka berdua pun terlibat pertempuran yang kesekian kalinya, dan oleh karena serangan ini yang menjadi sangat berbahaya, apalagi dibantu oleh para pendosa Seven Deadly Sins, Phantom Stranger pun terpaksa harus melarikan
melarikan diri. Dia ternyata nih diselamatkan oleh Justice League Dark dengan menggunakan teleportasi ke House of Mystery. Lukanya itu pun diserap oleh Nightmare News dan berhasil menyembuhkan Phantom Stranger. Sementara itu John Constantine pun terlihat aneh, di mana sebenarnya The Presence bisa saja mengusir penyakit busuk itu dengan sangat mudah, mengusir semua kejahatan dari dunia dengan sepatah kata. Namun berkali-kali atas izinnya Phantom Stranger telah menghabiskan waktu selama berabad-abad untuk menjawab ke surga atas dosa-dosanya, tetapi sekarang sudah waktunya saat ini untuknya untuk dapat pergi ke surga. Yang selanjutnya Phantom Stranger pun memasuki sebuah cermin, kemudian menghilang, sehingga membuat John Constantine pun ingin mengikutinya kemana si Phantom Stranger itu pergi, dan dia pun juga disusuli oleh rohnya si Seeking yang juga masuk ke cermin yang sama dimasuki oleh Phantom Stranger tadi sebelumnya. Sementara yang lain hanya melihat mereka saja, tidak tahu nih apakah mereka mengikutinya atau diam saja, dan cerita ini pun menjadi bersambung. Selanjutnya, cerita akan terungkap di serial Konstantin edisi yang ke-10. Temukan jawaban selengkapnya pada video tersebut. Linknya ada aku cantumin di dalam deskripsi, ya cek saja di dalam deskripsi ini. Jadi bagaimana nih menurut kalian dengan cerita komik ini? Tulis komentar teman-teman tentang video yang aku narasikan ini. Share jika berkenan. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, ya silahkan di subscribe lah ya kan, agar aku ini semakin bersemangat untuk membuat video cerita komik yang seperti ini. Kenalkan, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin yang sampai saat ini masih membahas cerita komik DC. Jaga kesehatan teman-teman semua, semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikiran positif. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.